Halo Bapak Halo Mbak Alam. Pipit. Kita ketemu lagi ya Pak di kursi bincang seru kita. Di frekuensi yang panas ya. Pak Alam, gimana kabarnya nih? Lama kita nggak Alhamdulillah ketemu. baik. Alhamdulillah Lama nggak baik ya. ketemu juga sama Mbak Pipit. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat nih atas gelar barunya Pak Dr. Alam, Arif Syahrul Alam nih. Terima kasih. Udah ada tambahan gelar di depan nama ya Pak Doktor, Iya. Pak Doktor gitu. Semakin berat bebannya malah. Semakin berat lagi. Iya. Oke, di sini kita mau bahas terkait tentang hasil penelitian Bapak nih, yang kemarin sudah Bapak lakukan penelitian untuk disertasinya Bapak, yaitu terkait tentang perlindungan hukum pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. Nah, ini menarik banget nih Pak, berhubung juga apalagi setelah pandemi nih, itu banyak banget perceraian yang terjadi di lingkungan kita. Nah, itu kan juga berdampak juga pada anak-anak. Nah, ini juga menarik nih untuk dibahas di podcast Bincang Seru ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kenapa sih Pak Alam mengambil judul penelitian ini? Apa yang membuat Pak Alam itu tertarik dengan judul penelitian perlindungan hukum pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian ini? Baik, terima kasih Mbak Pipit. Kenapa sih kok saya membahas tentang bagaimana perlindungan? Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah dalam setiap case yang saya tangani, rata-rata dalam perkara divorce atau perceraian itu seorang bapak, mantan bapak ya. Oh, mantan bapak nggak ada ya. Seorang bapak itu kadang-kadang selalu mengabaikan soal nafkah terhadap anaknya. Banyak juga klien saya itu yang tergugat, khususnya ibu-ibu itu mengharap, Pak, bagaimana dengan nafkah anak saya? Yang terjadi saya katakan, jangankan memberi nafkah setelah perceraian, masih menjadi bapaknya aja kadang-kadang melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah anaknya. Apalagi pengadilan sudah memutuskan perceraian antara keduanya. Yang banyak sekali yang mengabaikan juga putusan di pengadilan, meskipun dalam putusan itu, amar putusannya itu mewajibkan si bapak atau ibu untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa. Itulah yang membuat saya, terus apa kekuatan daripada putusan ini? Istilahnya hanya menang di atas kertas, sementara dalam pelaksanaan susah sekali untuk seorang anak untuk melakukan gugatan terhadap bapaknya dalam hal nafkahnya. Itu Mbak Pipit. Berarti yang wajib memberikan nafkah itu bapak ya Pak, setelah perceraian itu, atau bapak juga ibu juga keduanya itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut? Sebenarnya tidak hanya bapak, tapi kembali lagi pada bapak itu kan tulang punggung. Nggak ada yang namanya ibu itu tulang punggung, nggak ada. Cuma dalam undang-undang perkawinan sih memang tidak bicara bapak, tapi bicara kedua orang tua. Kedua orang tua punya kewajiban untuk menafkahi anak. Itu diatur. Dan yang terjadi Mbak, kadang-kadang seorang bapak itu merasa ngelehno. Alah, toh Meremehkan gitu. iya, toh mantan istriku sudah bekerja, sudah punya penghasilan, mampu membiayai anaknya. Sehingga dia mengindahkan, mengabaikan terhadap nafkah yang seharusnya dia berikan. Itu yang sering terjadi. Berarti tidak hanya bapak ya Pak? Tidak Jadi hanya seandainya nih misalnya bapak tersebut itu tidak memiliki cukup harta nih untuk menafkahi anak tersebut, apakah harus dipaksakankah atau bagaimana, ataukah bisa dialihkan kalau semua biaya pendidikan dan lain sebagainya itu diserahkan kepada orang tua perempuan atau si ibunya anak tersebut, atau bagaimana Pak? Ya, dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada kedua anaknya, kepada anak-anaknya. Jadi kedua orang tua,
Yang namanya kedua orang tua berarti kan tidak laki-laki, tidak perempuan, berkewajiban. Hal itu juga diatur dalam pasal 47 di kompilasi hukum Islam, bahwa seorang orang tua atau bapak wajib memberikan nafkah terhadap anaknya. Itu Mbak Bibit. Berarti tetap bapak gitu ya Pak? Iya. Harus diusahakan gimana caranya, pokoknya bicara bapak tentang jumlah, ya ini juga menarik. Selama ini dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 16 tahun 19 ya. Kalau dulu nomor 174 sudah dirubah nomor 16 tahun 19, tapi tidak signifikan, hanya perubahannya hanya di batas usia minimal kawin. Itu tidak menerangkan, tidak menyantumkan besaran berapa nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri atau anaknya. Tidak ada batasan. Jadi tidak ada misalnya undang-undang mewajibkan seorang suami atau kepala keluarga memberikan nafkah 10 juta terhadap keluarganya untuk dapat dikatakan hidup layak. Lah itu masalah. Tidak sampai saat ini. Kompilasi hukum Islam pun juga tidak mengatur tentang besaran nafkah. Undang-undang perkawinan hanya bicara memberikan nafkah lahir dan batin. Batin pun berapa kali tidak ada, lahir pun berapa jumlahnya juga tidak ada. Tidak ada batasan. Lalu anak yang seperti apa sih Pak yang mendapatkan hak nafkah anak pasca perceraian ini? Apakah semua anak yang pernah mengalami perceraian terhadap orang tuanya itu mendapatkan hak nafkah tersebut atau bagaimana? Kan ada tuh Pak jenis-jenisnya anak gitu. Iya. Jadi nafkah itu tidak hanya diberikan selama perkawinan, masih ada pasca perkawinan, selesainya putusnya perkawinan, itu orang tua masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah sampai kapan? Sampai dewasa. Lah dewasa ini parameternya juga beda-beda. Dewasa kalau umur 16 kawin itu dianggap dewasa. Umur 18 itu belum dapat dikatakan dewasa. Karena apa? Satu, dia masih SMA kalau nggak salah ya. Jadi dari segi ekonomi atau finansial dikatakan dewasa itu adalah dia sudah bisa meminit atau menata keuangannya. Kalau seseorang yang dikatakan menata keuangannya sendiri berarti dia sudah mendapatkan penghasilan. Tapi selama kalau masih minta terhadap orang tua, itu kan istilahnya pakai habis. Satu hari dikasih jatah 10.000, ya hari ini dihabiskan, tapi besok pagi dapat lagi. Jadi belum ada. Memang terjadi kemarin itu terjadi pro dan kontra, berbagai sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengatakan dewasa itu 17, ada yang mengatakan dewasa itu 18. Dulu di Undang-Undang Perkawinan belum diganti itu dewasa 16, sekarang diganti dengan 19. Ada lagi sampai batasan 21. Jadi sudut pandang yang berbeda. Dikatakan dewasa bagaimana? Kalau masih umur 21 tapi dia masih kuliah, masih dibiayai orang tua, berarti kan belum dikatakan dewasa. Itu masih terjadi sudut pandang yang berbeda-beda. Akhirnya muncul ada pendapat, kalau nggak salah itu promotor saya, Profesor ini mengatakan dikatakan dewasa itu adalah dia sudah bisa mengatur keuangannya sendiri. Itulah dikatakan dewasa. Berarti kalau misalnya usianya masih 15 tahun, tetapi dia sudah bisa mengatur keuangannya sendiri, berarti itu sudah dikatakan dewasa Pak? Apa gimana? Oh, yang dimaksud dengan mengatur keuangan sendiri, apakah dia bekerja? Umur 15 itu kalau nggak salah SMP ya. SMP itu kalau dalam sistem pendidikan nasional itu masih wajib belajar. Iya, masih 6 tambah, kan 12 tahun ya wajib belajar, dia masih tergolong sebagai pelajar, jadi belum dapat. Dikatakan oh karena sudah bisa mengelola keuangannya. Loh, ada juga anak yang masih SD itu sudah pinter mengelola. Karena anak-anak sekarang kan udah misalnya sekolah SMP gitu ya Pak ya, dia membawa makanan terus dijual ke kelas-kelas gitu mungkin Pak. Ya. Biasanya kan anak seperti anak zaman sekarang kan seperti itu. Gak usah kita bisa menjual, kadang-kadang anak sekarang udah dikasih jatah, mulai dipelajari orang tua, dikasih 1 bulan
atau per mingguan ya. Kadang-kadang ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak. Ada yang mensiasati bagaimana caranya uangnya agar tetap utuh, dia sekolah mbak bekal. Itu terjadi. Jadi anak saya itu kita tak coba supaya dia bisa mengelola keuangannya, dikasih seminggu, untuk seminggu. Hari ketiga itu sudah habis dia. Karena apa? Tidak bisa menelikan apa yang dilihat dia beli, karena menganggap uangnya masih banyak. Hari ketiga gitu, keempat itu udah mulai mbak bekal. Loh kita tanya, loh kenapa mbak bekal? Iya, uangku sudah habis. Seru sekali Pak Alom. Nanti kita break sebentar ya Pak, nanti kita lanjutkan lagi terkait tentang anak mengatur keuangan ini. Kita lanjut lagi ya Pak. Baik. Berarti yang dikatakan anak tersebut bisa mengelola keuangan, patokannya adalah dia bekerja gitu ya Pak ya? Iya. Bukan berarti kalau anak tersebut masih SMP, masih kuliah, masih SMP ataupun masih SMA, terus kemudian jualan di sekolah, bisa mengatur keuangan sendiri, itu masih belum dikatakan dewasa karena belum masuk usia kerja gitu. Yang pertama belum masuk usia kerja, yang kedua dia jualan itu kan paling hanya untuk nambahi jajannya dia, bukan hidup, paling 1.000-2.000 aja. Sama halnya kalau kita dikasih uang bulanan banyak, terus kita kelola, dianggap dewasa, oh tidak. Andai kata sama orang tuanya nggak dikasih, ya tidak ada yang dikelola. Uang dari mana dikelola? Itu. Jadi bukan berarti siapapun yang bisa mengelola berarti dianggap dewasa, itu belum sampai segitu. Lalu gini Pak, kan misal ada suami istri nih, dulunya mereka sebelum berpisah itu tidak memiliki anak. Terus kemudian mereka berdua sepakat untuk mengambillah anak asuh misalnya dari saudara atau mungkin dari panti asuhan untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat. Nah, ketika mereka bercerai nih, kedua orang tua asuhnya itu bercerai, apakah si anak asuh atau anak angkat ini tetap mendapatkan hak nafkah anak pasca perceraian atau bagaimana? Ataukah yang mendapatkan hak nafkah anak itu khusus anak kandung aja nih atau gimana Pak? Ya, dalam case yang seperti itu Mbak Bibit, yang pertama itu ada yang namanya anak kandung, ada anak tiri, ada lagi anak angkat, anak asuh, atau ada lagi yang lebih sering itu anak di luar nikah. Itu yang banyak. Bagaimana dengan statusnya? Nah, ada satu sisi lagi mengatakan bagaimana proses adopsinya ini, pengangkatan. Apakah ada yang namanya penetapan dari pengadilan atau tidak? Kalau memang ada penetapan dari pengadilan, ya, dalam adopsi, yang namanya nafkah anak ini tetap ada. Itu kalau ada penetapan dari pengadilan. Betul, penetapan dalam pengangkatan hak asuh, pengangkatan anak. Pak, bagaimana kalau anak di luar nikah misalnya ya? Berdasarkan putusan MK nomor nggak salah itu 46 tahun 2010, bahwa anak di luar perkawinan itu juga berhak atas nafkah. Dan ini kasusnya seperti yang punyanya itu siapa? Majica Mukhtar itu. Akhirnya dia gugat di Mahkamah Konstitusi dalam, jadi ada jurisprudensinya putusan nomor 46 tahun 2010. Anak di luar perkawinan atau anak sah juga berhak atas nafkah apabila bukan apabila perkawinannya nggak ada ya, dia berhak atas nafkah. Berarti belum tentu nih anak angkat ini mendapatkan hak nafkah anak setelah perceraian. Dilihat dulu nih anak tersebut sudah mendapatkan penetapan pengadilan atau tidak. Iya. Kalau misalnya anak tersebut tidak mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka dia tidak bisa mendapatkan hak nafkah pasca perceraian. Iya. Gitu ya Pak. Jadi pengangkatan itu adalah aspek legalitas bahwa anak ini sudah dijadikan anak angkat. Bukan anak kandung loh ya, anak angkat. Tetap nanti dalam kartu keluarganya adalah bukan anak kandung, anak angkat. Nah, anak angkat ini nanti larinya bukan ke nafkah sebenarnya Mbak, tapi lebih banyak kepada waris kalau anak angkat.
Tapi kalau tentang nafkah itu seharusnya dengan putusnya suatu perkawinan tadi itu diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Perkawinan dalam 40. Tapi kadang-kadang majelis hakim harusnya membebankan juga 41-nya. Tidak hanya putusnya tali perkawinan, hubungan perkawinan, tapi harus juga mewajibkan orang tua tetap memelihara, memberikan nafkah, baik itu sandang, pangan, papan, dan transportasi yang baru itu. Jadi tidak hanya sandang, pangan, dan papan, cuma media sosial istilahnya sekarang itu katanya. Seperti itu, Mbak. Apakah nafkah itu hanya berupa misalnya dilihat dalam bentuk materi gitu Pak? Ataukah ada bentuk nafkah yang lain, jenis-jenis nafkah yang lain, misalnya terkait tentang kasih sayang kah atau bagaimana? Ya, jadi nafkah yang identik, yang pasti dalam hukum itu semua larinya ke ekonomi, ke uang. Itu yang paling utama. Di luar itu baru ada nafkah lagi, apa? Tentang kasih sayang, kesejahteraan, terus piknik itu masuk. Oh, piknik itu juga termasuk nafkah juga? Iya. Jadi, tapi kalau anak dijak piknik, terus makannya ikut siapa? Lebih diutamakan adalah nafkah. Secara ekonomi itu uang, setelah itu adalah nanti uang itu larinya kesejahteraan, setelah itu papan, sandang, itu juga bagian daripada nafkah yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Berarti itu memang sudah kewajiban untuk tumbuh kembangnya anak ya Pak? Right. Jadi memang harus berupa materi untuk biaya pendidikan dan juga kesejahteraan anak tersebut itu sendiri. Dibilang secara global itu di pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar itu adalah kesejahteraan. Nah kalau orang punya uang itu, ada uang insya Allah sejahtera, ada papan insya Allah sejahtera, ada pangan insya Allah sejahtera. Oke. Tadi Pak Alam bilang bahwa yang wajib memberikan nafkah adalah si bapak ya Pak, tidak dilihat berapapun nominalnya, yang penting adalah bapak ini nih yang wajib memberikan nafkah. Iya. Gimana apabila si bapak ini memang orang yang benar-benar tidak punya apa-apa sehingga dia tidak bisa memenuhi hak nafkah anak tersebut pasca perceraian. Iya. Jadi kayak dia lepas tangan aja gitu, mungkin hanya bisa memberikan kasih sayang atau hanya bisa mengunjungi anaknya selama 1 bulan sekali atau seminggu sekali gitu. Itu bagaimana Pak jika hak nafkah anak tersebut tidak dipenuhi? Iya. Ada istilah mengatakan tanggung jawab. Kalau dikatakan tanggung jawab, dia akan mengupayakan. Lah kalau dia aja tidak bisa ngasih, kata tidak punya uang sama sekali, bagaimana dirinya bisa hidup? Iya, logikanya dia bisa cari makan, bisa hidup, berarti kan harusnya bisa. Saya rasa tidak ada lah orang dilahirkan tidak dikasih rezeki sama Tuhan itu ya. Jadi kalau ada orang sebenarnya nggak ada, bukan nggak ada, sebenarnya nggak ada kemauan Mbak. Lebih banyak itu tidak ada kemauan daripada kemampuan. Kalau bahasa sekarang itu yang lebih kejam lagi dalam hal utang piutang ya, yang nagih itu ngemis-ngemis kayak orang ya. Pertama toa yang utang itu ngemis-ngemis, setelah diutangi gantian yang nagih, nah itu seperti itu. Ada uang, ada kemauan. Tapi kalau misalnya misal nih emang punya uang, tapi orang tua ini, si bapak lah misalnya atau si ibu itu lari nih dari tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak, intinya mereka melanggar kewajiban tersebut. Apakah ada sanksi untuk orang tua ini atau bagaimana Pak? Ya. Sanksi secara pidana ada, penelantaran. Cuma ini dilema. Kalau bapaknya dilaporkan penelantaran masuk penjara, otomatis tidak bisa kerja. Kalau tidak bisa kerja, tidak punya penghasilan, otomatis tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi kalau misalnya tidak dibuat secara pidana perdata, ajukan gugatan. Gugatan butuh waktu, butuh biaya dan panjang. Semakin menyengsarakan.
Harapannya kita tuh mencari hidup itu yang simpel, diputus, ada yang mengawasi, selesai. Perlindungan hukumnya ini dalam bentuk apa berarti Pak? Untuk perlindungan hukumnya bagaimana maksudnya Mbak? Kan ini kan tadi kan misalnya bapak nih atau ibu lari dari tanggung jawab, anak tersebut tidak diberikan nafkah setelah perceraian, kan anak ini harus dilindungi gitu loh Pak. Betul. Nah, perlindungan hukum terhadap anak ini bagaimana nih? Dalam bentuk Dalam apa perlindungan bentuk hukumnya? penulisan saya itu juga salah satu hal yang kita amati, kita bahas. Apa sih bentuk perlindungannya? Berarti diperlukan peran serta daripada pemerintah. Melalui apa? Ada yang namanya KPAI. Nah, KPAI itu kan kita lebih banyak bekerja di bidang kekerasan terhadap anak. Padahal penelantaran ini kan juga salah satu kekerasan ya. Penelantaran itu perlu peran serta daripada KPAI. Oh, berarti perlindungan hukumnya adalah pengawasan dari KPAI itu sendiri. Iya. Oke, kita break sebentar Pak. Nanti di sesi terakhir kita akan ada closing statement. Oke. Pak Alam, kok kesannya kita tegang banget ya Pak Iya. membahas ini. Oke Pak, seru banget nih pembahasan terkait perlindungan hukum hak nafkah anak pasca perceraian. Nah, tadi Pak Alam sudah menjelaskan panjang lebar nih terkait tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Terakhir nih Pak, closing statement, karena nggak terasa nih Pak, kita sudah 20 menit lebih nih kita ngobrol di kursi bincang seru ini. Closing statement untuk law friends yang nonton podcast kita. Closingnya ya? Ya, closing statement Pak. Jadi putusnya suatu perkawinan tidak memutuskan kewajiban orang tua untuk memberi nafkah atau mensejahterakan anak. Itu. Jadi nafkah terhadap anak itu wajib meskipun tidak putus ya, meskipun percerai. Perkawinan itu udah putus. Oke. Terima kasih banyak Pak Alam atas sharing-sharingnya. Semoga Terima kita kasih. bisa sharing-sharing lagi dengan tema yang Terima lain. kasih. Oke.